Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini sahabat Quran semuanya senantiasa dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehingga hari ini kita semuanya dimanapun Anda berada dapat melakukan aktivitas tanpa kurang suatu apapun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian COVID-19 ini sehingga kita bisa beraktivitas kembali dengan sebagaimana mestinya, dapat berkumpul dengan keluarga, rekan sejawat dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan pembelajaran gharib muskilat. Hari ini kita sudah sampai pembahasan tentang pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran idhar wajib, ya, tentang pelajaran idhar wajib atau biasa kita kenal dengan istilah idhar mutlak, ya, idhar mutlak. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi atau arti dari idhar wajib itu ialah apabila bacaan dibaca idhar wajib apabila ada nun sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat. Sekali lagi, nun sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat. Nah, arti dari idhar wajib ini hampir sama dengan arti bacaan idgham bi gunnah. Akan tetapi perbedaan antara idhar wajib dan idgham bi gunnah, jika idhar wajib itu hanya nun sukun, ya, hanya nun sukun bertemu ya atau wawu saja, ya, bertemu dua huruf yaitu ya atau wawu saja, ya. Sedangkan kalau idgham bi gunnah itu nun sukun atau tanwin yang berupa fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin. Itu pun bertemu dengan 4 huruf, ya, wawu ditambah dengan mim dan nun, ya. Kemudian perbedaan berikutnya yaitu idhar wajib itu nun sukun bertemu dengan ya atau wawu itu dalam satu kalimat, ya, dalam satu kalimat. Akan tetapi jika idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, wawu, mim, nun di lain kalimat. Nah, itu perbedaan yang mencolok antara perbedaan antara idhar wajib dan idgham bi gunnah. Karena masih banyak pertanyaan terkait dengan perbedaan idhar wajib dan idgham bi gunnah terletak di mana. Insya Allah untuk video-video berikutnya kami akan membahas lebih detail lagi tentang perbedaan antara idhar wajib dan idgham bi gunnah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bacaan idhar wajib ini sendiri di Al-Quran itu hanya ada 4, sahabat Quran, ya. Hanya ada 4, ya. Sedangkan kalau idgham bi gunnah bacaannya banyak sekali, ya, bacaannya banyak sekali. Akan tetapi kalau idhar wajib atau idhar mutlak itu di Quran hanya ada 4. Nah, ini sahabat Quran jika berkenan dan jika mau, tetapi ya kalau bisa ya dihafalkan sahabat Quran. Harus hafal kalau ini, ya, harus hafal biar tidak bingung lagi mana idhar wajib dan mana idgham bi gunnah. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bacaan idhar wajib itu sendiri di Quran hanya ada 4, ya, kita hafalkan. Yang pertama, ad-dunya, bun ya nun, win wa nun, shin wa nun. Sekali lagi, ad-dunya, bun ya nun, win wa nun, shin wa nun. Sekali lagi, ad-dunya, bun ya nun, win wa nun, shin wa nun. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bacaan idhar, ya, idhar. Otomatis cara bacanya pun harus dibaca jelas, harus dibaca jelas. Jelasnya bagaimana dibaca ini sahabat Quran? Ada nun sukun, ya, nun sukun. Ini bertemu dengan ya, bertemu dengan ya dalam satu kalimat, ya. Dalam satu kalimat itu dalam bahasa mudahnya antara nun dan ya itu gabung, sahabat Quran. Ini gabung, sahabat Quran, ya. Ini gabung, ya, gabung, nun dan ya-nya gabung. Kemudian sama nun dan ya-nya gabung. Kemudian ini juga sama, sahabat Quran, nun dan wawunya gabung, ya. Nun dan wawunya gabung.
Ini sama, nun sukun dan wawunya gabung ya. Gabung jadi satu seperti ini sahabat Quran ya. Nah itu dalam bahasa mudahnya sahabat Quran. Dalam satu kalimat itu mudahnya seperti itu. Nun sukun gabung ya. Gabung dengan ya atau wawu. Nih gabung ya. Atau jejer tapi tidak putus ya. Jejer tapi tidak putus. Jadi satu semacam ini sahabat Quran ya. Dalam satu kalimat. Itu gampang mudahnya untuk kita memahami tentang bacaan idhar wajib atau idhar mutlak, yaitu nun sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat. Nah itu bahasa mudahnya sahabat Quran. Moga-moga mudah dimengerti ya sahabat Quran, sehingga kita tidak salah lagi dalam membaca ketika kita menjumpai bacaan idhar wajib atau idhar mutlak di Al-Quran. Nah sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bacaan idhar wajib ya, idhar, dimana idhar itu artinya adalah terang atau jelas. Sekali lagi, artinya idhar adalah terang atau jelas, dimana bacaan idhar itu tidak boleh dibaca dengung sahabat Quran ya. Tidak boleh dibaca dengung, harus dibaca jelas. Cara bacanya ya, ad-dun ya, sekali lagi, ad-dun ya, bun ya nun, win wa nun, shin wa nun. Atau dengan bahasa mudahnya, n-nya sahabat Quran ya ditekan jelas, n jelas, dun ya, bun ya nun, win wa nun, shin wa nun. Nah jangan sampai ketika kita bertemu dengan 4 kalimat ini kita membacanya dengung sahabat Quran, tidak boleh. Kita baca ad-dun ya, bun ya nun, win wa nun, shin wa nun. Tidak boleh sahabat Quran, harus dibaca jelas. Ad-dun ya, bun ya nun, win wa nun, shin wa nun. Kemudian tidak boleh juga sahabat Quran kita baca ini sebagaikan idgham. Idgham artinya memasukkan, tidak boleh kita memasukkan nun sukun ini ke dalam huruf berikutnya, ke huruf ya atau huruf wawu, tidak boleh. Tidak boleh dibaca ad-duya, buya nun, wiu wa nun, swiu wa nun. Tidak boleh sahabat Quran. Sekali lagi, ini bukan idgham bi gunnah, tetapi idhar wajib atau idhar mutlak, harus dibaca jelas. Ad-dun ya, bun ya nun, win wa nun, shin wa nun. Nah sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih jelasnya lagi marilah kita pelajari satu-satu pelajaran idhar wajib yang ada di Al-Quran, agar kita tidak salah dalam membaca apabila kita bertadarus Al-Quran, berjumpa dengan bacaan idhar wajib, idhar mutlak, diantaranya ad-dunya, kemudian bunyanun, winwanun, dan shinwanun. Ikuti terus videonya agar kita lebih paham dan mengerti tentang bacaan idhar wajib atau idhar mutlak. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang idhar wajib yang menjadi pembahasan kita hari ini. Silahkan sahabat Quran bisa membuka Quran surah Ibrahim ayat 3. Sekali lagi, Quran surah Ibrahim ayat 3. Nah, di sini sahabat Quran bisa lihat ada pelajaran yang kita bahas pada hari ini, yaitu pelajaran idhar wajib atau idhar mutlak. Nah, di sini sahabat Quran bisa menyaksikan ada nun sukun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahasa mudahnya nun sukun dan ya ini dalam satu kalimat itu gandeng sahabat Quran ya, tidak berpisah ini sahabat Quran. Ya, gandeng atau diteruskan, tidak ada jeda sama sekali. Ini sahabat Quran, gandeng, tidak terpisah sama sekali. Ya, berbeda dengan idgham bi gunnah. Jika idgham bi gunnah, nun sukunnya pasti tidak gandeng atau pasti berpisah dengan ya. Tetapi di sini nun sukun dan ya ini gandeng sahabat Quran ya. Ini salah satu untuk mempermudah kita memahami bacaan idhar wajib atau idhar mutlak.
Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya lagi, mari bersama-sama kita baca Quran surah Ibrahim ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Sekali lagi. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Dunya, n-nya jelas sahabat Quran ya, ditekan. Dunya, tidak boleh dibaca dunya atau duya, tidak boleh, tetapi n-nya jelas, dibaca jelas, ditekan. Dunya. Sekali lagi. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Kita ulangi di sini sahabat Quran ya, karena kita sudah wakaf di sini karena nafas kita tidak kuat, maka kita ulangi dari sini. 'Alal akhirati wa yasudduna 'an sabilillah. An sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ada tanda wakaf sahabat Quran ya. Lebih baik berhenti. Kita lanjutkan lagi di sini sahabat Quran. Ulaika fi dhalalim ba'id. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah contoh dari pelajaran idhar wajib yang kita pelajari hari ini, yaitu ad-dunya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa di Al-Quran itu bacaan idhar wajib atau idhar mutlaq itu ada 4 ya, di antaranya adalah ad-dunya ya, ad-dunya, jelas ad-dunya. Nah, untuk contoh bacaan idhar wajib berikutnya insya Allah akan saya sambung di video-video saya berikutnya. Mudah-mudahan dari video singkat ini sahabat Quran bisa memahami tentang bacaan idhar wajib atau idhar mutlaq yang ada di Al-Quran, sehingga ketika kita bertadarus Al-Quran menjumpai ad-dunya, bacaan idhar wajib atau idhar mutlaq, tidak salah dalam membacanya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila video singkat ini menurut sahabat Quran bermanfaat bagi sahabat Quran, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, sehingga sahabat Quran bisa senantiasa mendapatkan pemberitahuan apabila saya mengupload video-video terbaru, dan juga channel ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat Quran yang lain yang ingin belajar Al-Quran secara online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.